untuk orang tua yang sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan dan berkeinginan untuk mengadopsi anak yatim piatu. Bagaimana untuk menjaga agar hubungan anak kandung dengan anak adopsi bisa sama layaknya saudara kandung, dan bagaimana perlakuannya terhadap anak yang berlawanan jenis terkait masalah muhrim. Yang pertama perlu diketahui, di dalam agama Islam tidak ada adopsi anak. Tidak ada adopsi anak. Dulu sebelum turunnya surat Al-Ahzab itu ada adopsi anak. Nabi SAW itu mengadopsi seorang yang namanya Zaid bin Harithah. Ketika diadopsi jadi Zaid bin Muhammad. Nasabnya pun berubah jadi Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu di Madinah dibatalkan, nggak ada lagi adopsi. Yang ada anak asuh. Tetap anak itu anak orang tuanya. Kita tahu ini punya bapak dan ibu. Baik ibunya sudah meninggal atau belum meninggal, bapaknya masih hidup atau bapaknya sudah meninggal, tetap anak itu punya orang tua. Kamu bukan bapaknya, kamu bukan ibunya. Itu yang harus ada dalam benak kita. Karena berarti ada keutamaan memelihara anak orang, anak yatim. Ana wakafilul yatim kahatain. Kata Nabi SAW, aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Kata Nabi SAW, dekatnya. Tapi tidak dengan, karena adopsi, nggak tahu adopsi di Indonesia sistemnya gimana. Juga nasabnya pindah. Gimana jamaah? Ini pertanyaan dari siapa? Ada yang bertanya ini apa? Kayaknya nggak ngaku. Nah, sistem adopsi anak gimana di Indonesia ini? Soalnya Anda lihat beberapa teman cerita itu di akte kelahirannya dirubah juga sudah. Nama bapak ibunya. Ini perbuatan dosa aja. Tetap anak itu bapaknya fulan, ibunya fulan, engkau mengasuh dia. Itu yang ada dalam Islam. Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka itu dengan nama bapak-bapak mereka. Jangan dinasabkan kepada dirimu. Tetap dia punya bapak. Terus bagaimana sekarang hukumnya atau teknis supaya anak itu berada di rumah kita merasa nyaman, tidak dibedakan. Yang berat masalah mahram jemaah. Jadi kalau mau ngambil anak, mau ngasuh anak, usahakan dari sejak bayi, supaya anak itu jadi mahram sama ibunya. Kalau itu anak laki, jadi mahram dengan saudara-saudara, dengan anak-anak orang tua ini, maka hendaklah disusui. Jadi saudara susu, disusuin anak, sehingga mahram sudah anak itu. Dia mahram sama saudaranya, mahram sama ibunya, ibu asuhnya, jadi mahram seperti itu. Dan apakah nanti wajib ngasih tahu kepada dia kalau dia bukan anaknya? Wajib ngasih tahu. Kenapa? Karena dia mungkin punya saudara, punya kakak, punya adik. Mungkin dia punya paman yang masih hidup, mungkin dia punya kakek. Ada kewajiban-kewajiban agama yang harus dia lakukan sebagai seorang cucu kepada kakeknya. Tadi kalau sudah adopsi kadang-kadang lupa dengan keluarganya, dibikin anak itu lupa dengan bapak ibunya, dengan kerabatnya semua. Barakallahu fikum. Nah,